Ya. Pemirsa, Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima vaksin TBC ciptaan Bill Gates dari Gates Foundation. Pemerintah Indonesia mengatakan masyarakat tak perlu khawatir akan menjadi kelinci percobaan karena vaksin sudah melalui uji klinis tahap 1 dan tahap 2. Jumpa lagi dengan Jab Injuries Indonesia pada episode 4 mengenai vaksin TBC dan uji cobanya di Indonesia. Benarkah kita tidak perlu khawatir menjadi kelinci percobaan vaksin TBC yang disponsori oleh Bill Gates? Seperti yang kita ketahui, tanggal 7 Mei tahun 2025, Bill Gates datang ke Indonesia, dan informasi uji coba vaksin TBC diumumkan. Tapi apakah ini awal mula Indonesia dijadikan uji coba? Tentu tidak. Kalau kita lihat dari website resmi Kementerian Kesehatan, ternyata Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan sudah mengusulkan dan mendaftarkan Indonesia dari tahun 2022. Pendaftaran ini 3 tahun sebelum kedatangan Bill Gates ke Indonesia. Kalau kita lihat data, memang ada kenaikan sangat tajam kasus TB di Indonesia mulai tahun 2021 ke 2022. Kita analisa kemungkinan yang terjadi pada grafik ini. Pertama, kok bisa awal kenaikan kasus TBC di Indonesia, tahunnya bersamaan dengan pendaftaran Indonesia menjadi uji coba vaksin. Kedua, perlu penelitian lebih lanjut, apakah data ini ada hubungannya dengan COVID-19 atau efek vaksinnya, karena tahunnya bersamaan dan juga sama-sama berhubungan dengan paru-paru. Ketiga, bukannya data ini menunjukkan ketidakmampuan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes tidak bisa menangani TBC, dan akhirnya mencari jalan pintas menawarkan Indonesia untuk diuji cobakan. Poin-poin ini yang membuat kita bertanya-tanya, apakah tren ini memang menjanjikan data yang apa adanya, atau data yang ada apanya? Kita dengarkan komentar Menteri Kesehatan di tahun 2024 perihal tren TBC. Waktu 2002 hadis 2018-2019 itu paling tinggi kan 545 yang ketemu dari satu. Nah, ini menyebabkan kita susah tetap tangani karena ini penyakit menular, ketemunya aja sedikit. Di 2020 habis COVID itu bisa dapat tuh naik dari 300.000 2023 jadi 800.000. Pada 2024 ini saya kasih target 900.000 kayaknya ada. Sehingga diharapkan tahun 2025 bisa 1 juta. Ini berita tahun 2025, dan ternyata ramalan Budi Gunadi menjadi kenyataan. TBC tembus 1 juta kasus. Harusnya sebagai Menkes menurunkan angka kesakitan, tapi kok malah meramalkan naik, dan prediksinya tepat lagi. Uji coba vaksin fase 3 ini melibatkan Indonesia, Afrika Selatan, Kenya, Zambia, dan Malawi. Di mana penelitian yang berjalan ini sudah mulai diposting di NIH, seperti kita lihat sponsornya tidak lain adalah Bill dan Melinda Gates Institute. Tapi jurnal penelitian ini ada tulisan pemerintah Amerika tidak meninjau atau menyetujui keamanan dan ilmu pengetahuan dari semua penelitian yang tercantum di situs web ini. Bukankah ini menakutkan? Kalau kita scroll ke bawah kita akan menemukan informasi investigator dari penelitian ini. Kita bisa lihat bahwa investigatornya, ya mereka-mereka juga. Fungsi dari investigator adalah, pertama, merancang penelitian, kedua, mengelola pelaksanaan studi, ketiga, menganalisis data, keempat, menulis artikel ilmiahnya. Setelah itu dibuat untuk alasan keamanan penggunaan vaksin yang mereka jual. Ini nanti kalau hasil penelitiannya jelek pasti dibilang bagus dan aman, karena terlalu banyak konflik kepentingan. Karena dari website Gates Foundation penelitian ini menghabiskan 550 juta US dollar atau sekitar 8,99 triliun rupiah. Nilai yang fantastis kan, dan sayang kalau hasilnya jelek. Uji vaksin TBC yang di Indonesia sekarang dalam uji fase 3, uji fase 3 dimulai harus melewati uji fase 2, di mana Indonesia tidak ikut dalam penelitian itu. Untuk bisa ke uji fase 3, fase 2 harus menunjukkan keamanan dan nilai efikasi yang baik. Kita pahami dulu apa itu efikasi. Efikasi adalah kemanjuran atau efektivitas suatu intervensi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekarang kita lihat efikasi yang diklaim oleh Kemenkes melalui websitenya. Tanggal 25 Maret tahun 2025,
Kemenkes mengakui uji klinis fase 2B berkisar 50%. Kalau menurut peneliti utama dari vaksin TBC, Profesor Erlina Burhan, efikasinya bisa mencapai 50-54% dari wawancaranya tanggal 24 Maret tahun 2025. Mari kita lihat efikasi menurut jurnal yang ada. Ternyata ada dua jurnal, pertama, primary dan kedua final. Dua jurnal tersebut sama-sama terbit di jurnal bergengsi, New England Journal of Medicine. Tahun terbit 2018 dan 2019. Durasi penelitiannya 2,3 tahun dan yang final 3 tahun. Untuk efikasi primary 54%, tapi untuk final 49,7%. Jadi bisa kita simpulkan jurnal primary itu penelitiannya belum selesai. Tapi kenapa oleh Prof. Erlina Burhan, selaku peneliti utama di Indonesia bilang efikasi 50-54%, padahal dia berbicara di tahun 2025. Apakah supaya terlihat aman dan perlu dilanjutkan? Kalau kita lihat latar belakang diterbitkan jurnal final, karena mau mengkoreksi efikasi 54%, di mana tidak adanya kejelasan keamanan. Ketentuan WHO target dari efikasi harus minim 50% atau lebih besar. Berarti efikas vaksin TBC yang dicobakan ke rakyat Indonesia di bawah ketentuan WHO di mana cuma 49,7%, kenapa harus mendaftarkan rakyat untuk uji coba dari penelitian yang efikasinya tidak jelas ini? Mari kita dengarkan kata Menteri Kesehatan Indonesia ke-17, Siti Fadila Supari. Kemudian fase 2B itu ternyata efikasinya itu sekitar 50%. Akurasinya cuma 50%. Ya, kalau 50% artinya divaksin maupun nggak divaksin sama saja dong. Nggak perlu. Perlu atau tidak sama aja, yuk divaksin juga sama, nggak divaksin juga sama. Karena cuma 50% akurasinya. Maka dia mengadakan fase 3 ini lebih besar lagi, 20.000 orang. Nah, sekarang Anda sudah mulai bisa menyimpulkan, Anda dijadikan kelinci percobaan atau tidak. Kita lihat pengakuan dari peneliti utamanya, Erlina Burhan, bahwa memerangi TBC melalui faktor medis dengan vaksin sangatlah kecil. Jadi TB itu tidak sekedar kuman, tapi juga ada pengaruh ekonomi, pengaruh gizi, pengaruh housing, pengaruh perumahan, banyak sekali, multisektoral. Sebenarnya kalau saya mau terus terang, masalah medis di TB itu cuma 40%. 60%-nya adalah non medis. Jadi sebetulnya yang non medis lah yang harus memikirkan TB ini. Kita orang medis cuma mungkin 30-40% mendiagnosis, mengobati. Tapi siapa yang mengurusi kekurangan gizi? Siapa yang mengurusi housing yang crowded? Siapa yang mengurusi lingkungan yang tidak sehat dan lain sebagainya? Jadi banyak sekali permasalahannya, Dr. Abidin, bukan sekedar medis saja. Ya. Prof. Erlina, Anda sendiri tahu, dalam memerangi TBC faktor medis cuma 40% dengan efikasi vaksin 49,7%, kenapa penelitian ini harus dilanjutkan di Indonesia? Apakah Anda menggunakan rakyat Indonesia untuk ajang uji coba? Karena saya melihat sudah disiapkan lagi uji coba vaksin mRNA fase 2 untuk rakyat setelah uji coba ini. Menurut berita Forbes, Presiden Trump sudah menghentikan pendanaan untuk mRNA vaksin. Karena tahu bahaya dari mRNA vaksin ini, Anda mungkin senang sebagai peneliti dan kita kelinci Anda. Apa bukan begitu? Apakah internal keluarga Anda diuji coba juga? Memang pada saat uji coba sekarang ini, yang disasar untuk divaksin adalah orang yang mendaftarkan diri menjadi uji coba dengan laten TBC, kurang lebih sebanyak 2.000 orang. Laten TBC itu seperti OTG, orang tanpa gejala, di mana sistem tubuh mereka cukup kuat untuk mencegah kuman berkembang biak menjadi penyakit TBC. Karena tanpa gejala dan kuman tidak aktif tentu tidak bisa menularkan ke orang lain. Herannya kenapa harus divaksin? Nanti tahun 2028 kalau uji coba berhasil dan diterapkan ke seluruh Indonesia, tentu rakyat tidak dipaksa vaksin, tapi Anda tidak bisa menggunakan transportasi umum, tidak bisa ke kantor, tidak bisa ke mal dan tempat-tempat umum lainnya, kalau Anda tidak menunjukkan surat bebas TBC atau bebas laten TBC. Ini sudah diatur pada aturan Omnibus Law Kesehatan tahun 2023 pasal 446.
di mana isinya mengatur sanksi bagi yang menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa. Anda bisa didenda paling banyak 500 juta atau penjara. Sedangkan KLB sendiri merupakan indikasi atau tanda-tanda terjadinya wabah penyakit. Sedangkan Indonesia menjadi peringkat kedua TBC, sudah masuk dalam indikasi KLB bukan? Kira-kira siapa yang mengatur undang-undang ini? Tentu saja Menkes kita, Budi Gunadi Sadikin. Tidak ada dia, tidak mungkin terciptanya undang-undang ini. Dan juga kita jangan lupa dia komisaris GAVI. Saya penasaran Pak Budi, apakah Pak Budi dapat persentase atau cuan setiap pembelian vaksin ke Indonesia dari GAVI? Aktor utamanya tentu pembisnis yang punya uang banyak, dialah Bill Gates. Tentu dia akan senang melihat pasar di Indonesia, rakyatnya banyak untuk disuntik vaksin. Bahkan tidak saja vaksin, satu hari setelah kedatangan dia ke Indonesia, tanggal 8 Mei tahun 2025, Direktur Gates Foundation datang kasih bantuan alat tes TBC menggunakan air liur, bilangnya sih bantuan, mana ada makan siang gratis, padahal air liur itu mempunyai informasi genetik atau informasi DNA manusia, apa tidak berbahaya buat Indonesia? Untuk melancarkan misinya, Bill Gates merangkul 3 area penting, yaitu kementerian, lembaga-lembaga, dan peneliti. Pasti semua bisa menebak untuk kementeriannya yaitu, Budi Gunadi Sadikin selaku Menkes dan juga Komisaris GAVI, dia melancarkan Undang-Undang Omnibus dan juga mendaftarkan rakyat untuk diuji coba. Untuk peneliti utama nasional uji coba vaksin TBC, tentu Erlina Burhan. Dia tidak sendiri, ada beberapa universitas dan rumah sakit yang bekerja sama dengan dia. Salah satu lembaganya adalah ITAGI, singkatan dari Indonesian Technical Advisory Group of Immunization, atau bahasa Indonesianya adalah Komite Penasihat Ahli Imunisasi Indonesia. Ketuanya adalah Sri Rezeki Hadinegoro. ITAGI mempunyai peranan penting dalam memberikan nasihat ke pemerintah perihal keamanan vaksin. Contohnya berita ini AstraZeneca dibilang aman, sekarang terbukti di pengadilan Amerika bahwa AstraZeneca tidak aman, terlalu banyak efek sampingnya. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan Erlina Burhan di Zoom tentang tim penelitiannya. Nah, ini daftar tim penelitinya, saya sebagai tim peneliti utama nasional, kemudian fakultas kedokterannya, ini site yang pertama fakultas kedokteran, ketua tim penelitinya adalah Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, spesialis anak. Ini peneliti utamanya dan banyak. Nah, seperti kita dengarkan, ternyata ketua ITAGI, Sri Rezeki, juga menjadi ketua tim penelitian dari uji coba vaksin TBC ini. Apakah ini tidak menyebabkan konflik kepentingan ya? Tim-tim penting di Indonesia terlibat semuanya. 3 tim ini menjalankan uji coba fase 3 di Indonesia. Akhirnya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memberikan jaminan keamanan vaksin TBC, seperti biasa pada saat COVID juga seperti itu. Apakah Presiden Prabowo terlibat? Kita bandingkan pidato Presiden Prabowo sebelum kedatangan Bill Gates dan waktu Bill Gates datang. Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah ya suratnya dari November ya, minta ketemu. Saya antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Saya merasa sangat besar hati tadi. Saya merasa jangan memuji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025. Belum lagi vaksin lain, teknologi mRNA, dan teknologi pembuatan vaksin yang luar biasa, terutama beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Kami berharap kepada Presiden Prabowo untuk menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia. Jangan sampai rakyat dieksploitasi untuk kepentingan tertentu. Salam hormat kami. Untuk rakyat Indonesia, kencangkan sabuk pengaman Anda. Vaksin yang lain akan menyusul. Sekian episode kali ini. Salam Pancasila.